Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi ke channel HD Solo Production. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang perlu dicek ketika Anda ingin membeli Honda Beat Eco ya, Beat Eco, Beat generasi ketiga, second atau bekas. Jadi ini ada unit tahun 2018. Kebetulan ini ada Sragen. Mari kita cek dari depan, seperti biasa dari depan. Nah, untuk depan itu yang vital ya, yang maksudnya yang perlu dicek itu bagian headlamp depan. Untuk headlamp depan sendiri seperti biasa, chrome-nya masih baik atau enggak, dicek benar. Dan untuk bagian mikanya ada yang bocor atau enggak. Biasanya kalau bocor dia akan ngembut. Untuk yang ori dia seperti ini. Kalau beli second biasanya kalau pecah ya itu bisa diganti mikanya aja, cuma nggak ori. Soalnya pabrikan ori nggak ngeluarin mikanya aja, jadi harus beli sama reflektornya, dan harganya sekitar 200 ribuan lah, lumayan mahal. Untuk beli mikanya aja itu sekitar nggak sampai 100 ribu. Lalu untuk sennya, kalau sennya ini murah harganya, dia sekitar di bawah 50 ribu. Saya agak lupa pastinya berapa, cuma sekitar 30 atau 40 ribu lah satunya. Lalu ke bagian bawah ya, bawah dia ada velg. Untuk profil bannya yang ori seperti ini masih ban orinya. Ban orinya udah tubeless federal. Yang perlu dicek seperti biasa, sok depannya dia ada tatunya atau enggak, ada lecetnya atau enggak. Biasanya kalau jatuh atau tabrakan yang lumayan parah dia akan membekas, terutama di bagian sini. Lalu cakramnya, untuk cakram bawaannya dia nisin satu piston. Nisin satu piston, pilihannya seperti ini. Ini masih ori ya, kilometer jalan sekitar 20 ribuan, jadi masih lumayan tebal. Lalu untuk velgnya dia ada tulisan tubeless, for tubeless. Biasanya ada tulisan Honda ya. Di bawah sini kalau nggak salah. Ini ada tulisan Honda di sini. Velgnya palang 5 seperti ini. Lalu kita naik ke bagian bodi. Untuk bodinya kalau Honda harganya relatif murah ya, cuma perlu dicek juga dia catnya masih ori atau enggak, stripping. Untuk unit ini masih ori semua, kebetulan masih ori semua. Cara ngeceknya, kalau stripping yang enggak ori dia lebih kempling, istilahnya lebih kinclong lah. Kalau yang ori seperti ini. Lalu naik ke atas. Nah, ini yang perlu dicek handle-nya. Handle itu ada, kalau pernah jatuh minor maupun jatuh yang parah ya, dia akan rusak di yang pertama rusak biasanya di sini, bagian handle sama di balancer stang. Kiri kanan coba dicek. Lalu kebetulan ini sennya udah LED. Untuk dari pabrikannya sendiri biasanya ini bonus, jadi ada yang dikasih, ada yang enggak. Kebetulan ini dapat yang spionnya pakai sen LED. Ini Beat Eco 2018, dia versi yang hanya ESP, belum ISS. Untuk yang ISS ada tombol di sini. Untuk mengaktifkan idling stop, mau diaktifin atau enggak, biasanya di sini. Cuma biasanya untuk varian ISS itu banyak yang nggak fungsi, nggak tahu kenapa. Lalu kita
turun ke jok saddle. Nah, jok untuk kain joknya seperti ini, sama untuk begelnya seperti ini ya, dia ada balutan kayak karet gitu. Lalu apalagi kita ke belakang. Nah, untuk bagian stop lamp ini kalau rusak atau kalau pecah itu harganya cukup murah. Nah, ini ada 3 bagian, cuma kalau kita beli itu biasanya sepasang. Ini bisa stop lamp dan sen itu terpisah ya. Cuma kalau beli itu biasanya jadi satu. Nah, untuk satu bagian ini harganya kurang lebih sekitar 40.000. Itu hanya mikanya saja tanpa reflektor. Nah, untuk yang ori saya kurang tahu, cuma harganya nggak semahal yang di depan. Lalu kita ke bagian block CVT. Nah, bagian bawah sini, ke velg dulu. Velg depan belakang sama. Untuk velg palang 5 dia tubus juga, cuma untuk profil bannya ini sudah ganti ya, yang belakang ya, dia udah ganti. Orinya seperti yang di depan, cuma ukurannya selisih 10. Lalu ke bagian shock. Nah, shock itu perlu dicek, ceknya dicek fisik kayak gini, dia bocor atau enggak, ada oli yang keluar atau tidak, sama dicoba. Nah, pokoknya adalah kalau nyoba udah shocknya nggak main, berarti dia mati. Nah, untuk harganya saya lupa berapa untuk beli ini, cuma tidak terlalu mahal untuk motor seperti ini. Lalu ke bagian dalam mesin. Nah, ini perlu dicek dia kabelnya itu masih urut atau enggak, udah pernah istilahnya untuk Jawanya itu diudaladul lah. Kalau ini bisa dilihat ya, masih ori semua, masih bawaan pabrik semua. Nah, ini ada tanda-tandanya biru ini, itu artinya dia tanda dari pabrikannya ya, itu belum pernah dibongkar lah istilahnya. Lanjut ke bawah, ini ada box filter, lalu ada blok CVT. Lihat baut-bautnya, sebetulnya untuk servis ini pasti dibongkar. Nah, cuma kita lihat bloknya itu ada yang pecah atau enggak, sampai ke bawah itu ada yang pecah atau enggak. Biasanya kalau pernah jatuh dia akan ada gores paling enggak ya, atau bisa sampai pecah. Nah, ini harganya lumayan mahal. Oke, lanjut ke bagian knalpot. Nah, untuk bagian knalpot yang paling sering rusak itu bagian covernya ya. Biasanya taruh parkiran atau nyenggol apa, dia gampang banget pecah. Cuma untuk harganya yang ori itu sekitar 30.000 atau 40.000. Nah, untuk yang imitasi itu sekitar 15 sampai 20.000, cuma bentuknya modelnya sama sih. Untuk ini nggak terlalu berpengaruh sama fungsi ya, cuma cover aja biar orang kalau dekat sini nggak langsung kena knalpot. Nah, untuk bagian mesin ya, cara cek paling gampangnya itu kita ke bagian lubang knalpotnya. Nah, kalau di sini kotor atau banyak oli, nah ini kan dia berarti ada pembakaran, ada oli yang terbakar ya, jadi mesinnya itu kurang sehat. Nah, tapi kalau kering, coba kita lihat, kalau kering seperti ini berarti mesinnya itu kompresinya masih padat dan istilahnya nggak ngepul lah, saya masih baik. Lalu lanjut ke dek bagian bawah ya. Nah, untuk plastik kasarnya ini ini agak orinya relatif murah. Biasanya kalau ada yang pecah ya, kalau misal mau beli second kok ininya pecah gitu, nah itu tapi harganya selisih lumayan banyak, ambil aja. Soalnya harga kayak gini tuh harganya murah, 100 ribu lah paling banter. Lalu cek di bagian bawahnya ini ya, semua baut di bagian bawah itu ada yang untuk tahun 2018 harusnya baut-bautnya itu masih
baik, dalam arti nggak ada korosi atau nggak ada istilahnya neyeng, ada karat. Nah itu berarti motornya masih baik. Lanjut ke bagian tadi yang kelewat, ada speedometer. Model speedometernya seperti ini. Nah ini jalan 24.000. Nah untuk kondisi fisik yang seperti saya jelaskan tadi, 24.000 itu make sense. Tapi kalau ada kilometer rendah, cuma motornya udah, misal piringan cakramnya udah tipis, lalu bannya udah ganti semua, misal kilometer 10.000, bannya udah tipis, kemungkinan itu adalah kilometernya bisa jadi resetan atau udah diputer. Untuk digital dan analog itu bisa aja diputer sih, tergantung orangnya yang jual kan. Nah untuk cek kilometer itu udah balik atau belum, untuk yang digital kayak gini ya, Vario 125 lama maupun baru 150 bit seperti ini, dia tuh biasanya kalau udah balik dari 100.000 ke 0 lagi, dia akan, sebelum keluar angka seperti ini, dia akan mengeluarkan indikator angka -1. Itu artinya kilometer ini udah balik. Jadi kalau tadi ada angka -1, jadi tinggal di plus ini aja, -1 plus 24.000, jadi 124.000 seperti itu. Nah ini kalau yang ini kan belum ada tulisan -1, berarti kilometernya 24.000 sekian. Jadi apa lagi ya? Untuk mesinnya biasa sih, kalau mesin beat, mesin Honda Matic seperti ini kemungkinan besar nggak diutak-atik ya. Jadi kalau oli mesinnya rutin ganti, lalu CVT servis rutin, itu jarang sekali ada kerusakan. Jadi kalau cek mesin ini sangat mudah, asal naikannya enak, motornya enak dibawa, mesinnya suaranya halus. Kecuali CVT kalau ada berisik sedikit, mungkin rollernya minta ganti, dan itu harganya relatif lebih murah, bukan mesinnya ya. Di bagian biasanya yang berisik itu di bagian CVT-nya sini. Nah, ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.